vokal grup kategori OMK pada hari Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021 akan kita mulai. Pastor Paroki Nela yang kami amat kasihi pada Iren, Bapak Ketua 1 DPP Paroki Nela yang juga kami kasihi, Bapak Ibu para ketua stasi dan ketua lingkungan dalam wilayah Paroki Santo Antonius Padua Nela yang kami hormati, para dewan juri yang kami hormati, para panitia perlombaan, peserta lomba yang kami kasihi, serta seluruh umat yang hadir pada pagi hari ini yang kami kasihi. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan telah menghantar kita dengan selamat hingga boleh tiba di tempat ini di dalam gereja kita, dan kita diperkenankan untuk boleh berkumpul bersama dalam rangka memeriahkan Yubileum emas, ulang tahun emas, ulang tahun ke-50 dari paroki kita, Paroki Santo Antonius Padua Nela, yang tepatnya akan dirayakan pada hari ke-50 pada tanggal 13 Juni tahun 2021 nanti. Hari ini kita awali kegiatan meriah kita dengan beberapa materi lomba. Panitia, para DPP dan terutama pastor paroki amat bergembira karena antusiasme, animo, niat yang besar dari umat sekalian untuk terlibat ambil bagian dalam acara ini. Usia emas adalah usia yang matang bagi paroki. Dalam usia emas ini ada satu tantangan besar yang ada di depan mata kita, yaitu keberhasilan membangun gedung gereja kita yang baru. Dan agar kekuatan kita itu bisa terbangun, maka DPP Pastor Paroki menginisiasi ada kegiatan bersama seperti perlombaan yang kita hadapi pada pagi hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu umat sekalian, mari kita sama-sama sukseskan. Mari sama-sama kita hadir dengan hati gembira untuk melihat karya besar dari anak-anak, orang muda dan orang dewasa yang kita wakilkan hari ini dalam perlombaan ini, agar semangat kesatuan terbentuk, karena hanya dengan semangat kesatuan itulah bangunan besar di paroki ini bisa sukses kita dirikan. Bapak Ibu umat sekalian yang kami kasihi, mari mengawali acara perlombaan ini kita meminta peneguhan, kita meminta arahan, dan sekaligus sambutan dan membuka secara resmi acara ini yang akan dibawakan oleh Pastor Paroki. Kepada Pastor Iren, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi semua. Selamat datang dan selamat berkumpul kembali dalam kegiatan kebersamaan menyongsong pesta pelindung kita Yubileum Paroki yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP bersama Dewan, Panitia Yubileum Paroki, para pengurus dari stasi-stasi, tim juri, para peserta lomba, Bapak Ibu, saudara-saudara
kembali. Pagi ini kita semua hadir berkumpul di sini karena satu peristiwa yang mau kita rayakan, yakni Pacar Hidup paroki kita. 50 tahun berdirinya paroki. Dan tadi sudah disampaikan oleh pengacara bahwa perayaan kita ini sesungguhnya mau membina persatuan kekerabatan keluarga. Karena itu dari tempat ini saya sekali lagi menegaskan bahwa target atau nilai yang mau kita capai dalam perlombaan ini adalah kemenangan dalam persaudaraan kekerabatan ini. Kita semua punya inisiatif, ambisi, punya target untuk mau juara. Dan juara yang mau kita raih adalah juara satu untuk kekerabatan, kekeluargaan kita. Bahwa hanya dalam kesatuan persaudaraan kekeluargaan itu kita bisa membangun satu kekuatan sebagai satu keluarga besar paroki Santo Antonius Patuadela untuk menyukseskan rencana yang sekarang kita sudah tahu ada di depan kita, yakni pembangunan gereja di paroki. Karena itu semoga perayaan menyongsong jubileum paroki ini sungguh-sungguh menghantar kita untuk lebih bersaudara. Kendati pun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi bahwa kita masih bisa datang bersama untuk mengisi acara ini. Karena itu, tanpa harus mengganggu protokol kesehatan, saya juga mengajak supaya kita tetap terus menjaga agar perayaan perlombaan kita dan kegiatan-kegiatan lain ke depan tidak harus menciptakan sesuatu yang buruk untuk kita bersama di paroki ini. Karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kita sukseskan perayaan kita, perayaan jubileum paroki, pesta yang mau kita rayakan bersama-sama. Semoga persaudaraan kekeluargaan selalu tetap kita bina. Bisa jadi bahwa dalam situasi pandemi ini banyak di antara kita, bahkan banyak kegiatan yang tidak kita jalankan. Namun momen yang mau kita rayakan jubileum untuk berdirinya paroki kita ini, Santo Antonius mau memanggil kita kembali. Mungkin ada yang menghilang dari seluruh aktivitas kegiatan kita di gereja. Momen ini Santo Antonius panggil kita kembali, kita berkumpul, kita hidupi semangat persaudaraan kita tumbuh kembangkan kekeluargaan kita untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan kita ke depan, khususnya pembangunan gereja di paroki kita. Karena itu dari tempat ini secara resmi saya membuka kegiatan perlombaan kita pada pagi hari ini. Mari kita menonton dengan mata. Kita tidak menonton dengan kaki atau tangan yang sampai akhirnya menciptakan situasi yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan bersama-sama. Kita melihat dengan mata dan jagalah mulut kita. Memang lidah tak berulang. Lalu yang terakhir, apapun keputusan terakhir dari tim Yuri, dengan rendah hati kita terima. Sekali lagi, apapun keputusan dari tim Yuri, kita terima dengan rendah hati. Karena keputusan itu adalah untuk kita bersama. Juara untuk mencapai semangat kekeluargaan, semangat persaudaraan kita. Harap setelah perlombaan ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Jangan kita mulai mempersyaratkan
satu sama lain mempersyaratkan panitia atau mempersyaratkan tim juri atau bahkan mempersyaratkan saya sendiri. Harap itu tidak saya dengar ya. Kalau saya dengar saya panggil nanti dan tolong klarifikasi. Ingat itu. Jadi saya tidak mendengarkan komentar-komentar yang berujung kepada perpecahan, perselisihan. Sekali lagi, persaudaraan dan semangat kekeluargaan itulah target yang mau kita capai dalam juara lomba ini. Akhirnya, mari kita sama-sama menyaksikan dan menyukseskan perayaan ini. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk paslon kita. Terima kasih. Berlomba untuk meraih juara dalam persaudaraan. Itulah intisari utama dari sambutan paslon kita untuk kita tegakkan. Setuju? Itulah kejuaraan yang sejati. Baik Bapak Ibu umat sekalian, kita beranjak ke acara berikut, yaitu pembacaan ketentuan perlombaan oleh seksi liturgi. Kepada Ibu Imam, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi semua. Salam. Salam sehat. Jadi walaupun dalam kondisi COVID, kita harus tetap merasa sehat untuk berkompetisi secara sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Pastor Paroki, Bapak Ketua DPP, Pater, Bruder, dan Suster, tim juri kitab suci kita. Baik, saya tidak akan memperpanjang waktu lagi. Mungkin saya akan menyampaikan kriteria-kriteria penilaian lomba baca kitab suci. Tapi sebelumnya mungkin kami cek dulu apakah semua peserta lomba kitab suci sudah hadir. Ada 14 peserta untuk anak-anak, ada 14 peserta untuk OMK. Sudah siap semua anak-anak? Mereka masih malu, gugup, ini sudah berlomba. Baik, kriteria penilaian lomba baca kitab suci supaya semua bersiap-siap. Yang pertama adalah artikulasi vokal. Yang kedua, suara dan intonasi. Itu untuk pemenggalan kalimat bermakna. Ini sudah dijelaskan pada saat technical meeting, tapi kami bacakan sekali lagi. Yang ketiga, ketepatan membaca atau ketepatan irama membaca. Yang keempat, penghayatan. Yang kelima, penampilan, sikap, yaitu ekspresi wajah, kontak dengan umat, dan memberi hormat sesuai tradisi liturgi sabda. Jadi ini yang mau kita terapkan. Dengan lomba ini kita berharap kita mendapatkan regenerasi lektor-lektor muda, sehingga ketika kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas ini sudah tidak bisa lagi, maka generasi muda kita ini yang akan melanjutkan, sehingga bersainglah dengan sehat dan siap menang dan juga siap kalah. Kemudian biasanya kita canggung, kita malu ke depan
biasa, mari kita saling menghormati. Yang belum jangan kita tertawakan, yang sudah janganlah sombong. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian di mimbar ini kami sudah siapkan teks kitab suci. Ada 2 map, yang satu untuk anak-anak, yang satu untuk OMK. Yang pertama adalah kategori anak-anak, nanti maju ke depan, mapnya sudah tersedia, tinggal dipilih. Itu ada bacaan anak-anak, ada bacaan OMK. Untuk bacaan ini beda dengan lomba menyanyi. Kalau untuk bacaan yang dibacakan terlebih dahulu adalah bacaan pilihan. Karena bacaan wajibnya adalah bacaan Injil. Sehingga setelah bacaan pilihan baru dibaca bacaan wajibnya. Jadi sudah ada 2 bacaan di map merah. Nanti silakan dipilih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Acara selanjutnya kami kembalikan pada sesi acara. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Imam yang sudah banyak menggunakan waktunya untuk mempersiapkan bisa berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu umat sekalian yang kami kasihi, tidak lama lagi kita akan memulai dengan perlombaan membaca kitab suci kategori anak-anak, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci kategori OMK. Sebelum kegiatan pertama ini berlangsung, baiklah saya perkenalkan terlebih dahulu para juri kita pada hari ini. Untuk kegiatan hari ini dari pagi dan kemungkinan besar sampai malam, kita akan dinilai kegiatannya oleh 2 tim juri. Tim juri yang pertama adalah juri baca kitab suci kategori anak-anak dan OMK. Lalu yang kedua, tim juri perlombaan Mazmur dan vokal grup untuk semua kategori. Yang telah hadir di depan kita Bapak Ibu sekalian adalah tim juri untuk lomba baca kitab suci. Baiklah, mohon kita lihat dengan saksama di depan. Sebentar akan tampil menghadap kita juri yang saya sebutkan namanya. Kita perkenalkan paling pertama, juri baca kitab suci kita, Pater Lukas Turan STD. Mohon kami berdiri menghadap Tuhan. Tepuk tangan untuk Pater. Beliau adalah Dina Kohanis, rektor di komunitas Ziarah STD. Yang kedua, Suster Catherine Adeline PM. Ini dia. Silakan menghadap. Ini Suster Putri Maranatha Senior dan sekarang bertugas sebagai pembina para putri Maranatha di STM. Gitu ya, Suster. Ya. Juri yang ketiga yang tidak asing di dalam gereja ini dan masih sangat ganteng. Inilah dia, Bruder Anton Klau SPD. Ya, beliau adalah bruder di Biara SPD, pembina pada pendidikan di SD Lela. Demikianlah ketiga juri kita. Beliau bertiga inilah yang akan menilai pelaksanaan perlombaan baca kitab suci baik kategori anak-anak dan kategori OMK. Agar kegiatan kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan seluruh rangkaian kegiatan ini berada dalam perlindungannya, maka baiklah mari kita membuka kegiatan ini dengan doa bersama. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Ali Kais. Pada Bapak Kais kami persilakan.
Mari kita mengawali kegiatan kita ini dengan Tuhan kita dalam kita. Semua kita sekalian dalam posisi berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur patut kami aturkan kehadiran-Mu atas rahmat penyertaan dan perlindungan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau memberi kesempatan kepada umat Rocky Santo menulis kedua dekade untuk boleh merayakan syukur jubileum emas berdirinya Rocky ini. Hari ini kami mengawali kegiatan kami dalam rangka menyongsong perayaan syukur. Kami Tuhan kami mohon hari bersama kami agar segala sesuatu yang kami laksanakan pada hari ini sungguh-sungguh berkenan kepada dan memberikan kegembiraan kepada kami. Kami berkat untuk kami sekalian, berikanlah pengampunan kepada kami agar kiranya apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, dengan demikian berakhir pula acara pembukaan dan juga pertanda akan segera kita memulai perlombaan pertama. Agar kita bisa mengingat secara baik lagi, saya sampaikan jadwal kegiatan kita pada hari ini. Kita sudah akan terlambat 45 menit. Kegiatan berikut dari jam 8.30 yaitu lomba baca kitab suci anak-anak. Diperkirakan berakhir jam 10.15. Jam 10.15 lomba baca kitab suci OMK. Lalu jam 11.30 lomba pembacaan Mazmur kategori anak-anak. Ini berlangsung sampai istirahat makan siang. Lalu jam 14 dilanjutkan dengan lomba pembacaan Mazmur kategori OMK dan orang dewasa. Lalu pukul 16 perlombaan vokal grup kategori OMK. Ini diperkirakan berlangsung sampai jam 19. Jam 19 sampai 19.30 rapat Dewan Juri dan pengumuman pemenang jam 19.30 waktu Indonesia Tengah. Inilah kira-kira jadwal kegiatan perlombaan kita pada hari ini. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, para peserta perlombaan baca kitab suci kategori anak-anak yang kami hormati. Saya Kosek Panitia Seksi Registrasi sudah siap peserta lomba baca kitab suci kategori anak-anak. Mohon daftarnya disampaikan ke saya. Saya perlu garis bawahi sekali lagi permintaan dari pastor Rocky kita. Pertama, seperti yang beliau sampaikan tadi, kegiatan lomba ini harus tetap mentaati protokol kesehatan. Setiap kita yang masuk ke dalam gereja ini harus menempati kursi dengan memperhatikan jarak. Maksimum satu bangku panjang 4 orang. Usahakan tempati secara ideal 3 orang. Lalu kenakan selalu masker.
Dan yang berikut, ketika memasuki gereja ada hand sanitizer, pakailah. Peserta lomba tidak perlu kenakan masker pada saat di mimbar, supaya wajahnya bisa dilihat lengkap. Lalu mengenakan tanda nomor peserta. Yang berikut, perlombaan ini semua berlangsung di dalam ruangan suci ini. Di depan kita ada tabernakel, ada barang-barang kudus. Kita hanya diizinkan bertepuk tangan meriah pada saat awal, lalu diam sama sekali ketika mereka baca atau ketika peserta menyanyi. Lalu yang kedua, tepuk tangan di akhir perlombaan. Boleh keluarkan suara, tetapi ingat, ketika teriak ingat, saya teriak di dalam gereja. Bisa toh? Jangan berlebih. Jangan kita membuat tempat ini menjadi gaduh. Apalagi mohon jaga kata-kata tadi, jangan ada umpatan, apalagi mati. Kita jaga betul ya. Kita gembira atau kita tidak puas, nanti teriak di luar ya. Jangan di dalam. Yang kami garis bawahi terutama saat membaca atau saat menyanyi, walaupun peserta itu salah, tidak boleh hukum, diam saja, dan baru kita tepuk tangan atau mau terakhir. Sebaiknya untuk janganlah, itu tidak membangun semangat tadi yang pada kita persatuannya. Biar buruk juga kita tepuk tangan. Kalau baik tepuk tangannya keras lagi, itu saja bedanya. Dan usahakan jangan ada ya. Ini berlomba untuk meraih juara dalam persaudaraan. Jadi ini yang Pastor Paku kita sangat tekankan untuk kita pelihara selama perlombaan ini. Baik, saya sudah pegang peserta lomba kita untuk baca kitab suci kategori anak-anak. Baik, Dewan Juri yang kami hormati dan peserta lomba baca kitab suci kategori anak-anak yang kami hormati. Acara perlombaan baca kitab suci kategori anak-anak dalam rangka Yubileum Emas Paroki Santo Antonius Padua Merak tanggal 26 Mei tahun 2021 hari Kamis. Kita mulai. Tepuk tangan dulu. Saya buka masker, saya ingin bisa lihat. Mohon panitia mengecek kelengkapan di atas, mic, supaya jangan kena faktor teknis anak-anak saya ini menjadi salah. Mohon panitia sekali lagi mengecek yang ada di atas. Kalau bisa kitab suci yang tidak digunakan ditaruh di altar saja. Saya panggil untuk pertama kali nomor urut 1 lomba baca kitab suci kategori anak-anak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah.
Tepuk tangan untuk peserta dari festival. Minta maaf tadi saya lupa menyebutkan satu peserta nomor urut 8. Ini minta maaf tidak ada kesengajaan sama sekali. Mata yang kurang awas. Lingkungan BKU atas nama Lucia Firentika L. Jadi yang tidak ada hanya satu lingkungan lain. Dewan juri yang terhormat, berikut ini kita saksikan penampilan peserta nomor urut 2. Inilah dia, Yestisia Rama Paus dari lingkungan Raipur. Tepuk tangan yang meriah. Akan membacakan bacaan wajib dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 34 dan bacaan pilihan Yesekiel bab 17 ayat 22 sampai 24. Selamat menyaksikan. Pembacaan diambil dari nubuat Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah cara dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang telah mengatakannya, dan akan membuat merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, dan pada siang
Fernando untuk peserta nomor 2 dari raih itu. Juri yang terhormat, demikianlah peserta nomor 2 dari raih itu. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor urut 3 dari lingkungan stasi Pulatudi. Inilah dia, Maria Aprilia Aik. Tepuk tangan untuk Maria. Pembacaan dari Nubuat Yesaya bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah caran dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak diketahui. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara
Berikut ini kami panggil peserta lomba baca kitab suci kategori anak-anak nomor urut 4A dari lingkungan Nela. Kita sambut dan beri tepuk tangan meriah pada Catherine Wahidja Lau. Bacaan diambil dari kitab Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkan dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan akan tinggi di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertari kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Sesekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawit yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan
beserta dengan nomor urut 4B dari lingkungan Nela. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Presia Novi Skosa. Bacaan dari Nubuat Yesaya bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan akan menanamnya. Aku akan menambahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaut kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun,
Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Marcelina Saritai. Akan membacakan bacaan pilihan dari Nubuat Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai 24 dan Injil Markus sebagai bacaan wajib bab 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita saksikan. Bacaan dari Nubuat Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematakannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaruh benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri.
Demikianlah Injil Tuhan. Iya, tepuk tangan untuk peserta nomor 5 dari stasi Letubu. Dari stasi Letubu, juri yang terhormat, berikut ini akan kami panggil peserta dengan nomor urut 6 dari stasi Mutabui. Kita panggil dan beri tepuk tangan yang meriah kepada Lucia Dominika Kabuk. Akan membaca bacaan pilihan dari Nubuat Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai 24 dan bacaan wajib Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita saksikan. Bacaan dari kitab Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan mengambil sebuah cabang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas dan akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyerah, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendaknya menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh
bertumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersembunyi. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, beri tepuk tangan yang mulia kepada peserta dengan nomor 26 dari stasi Motabui. Baik, Dewan Juri yang terhormat, peserta nomor 27 tidak mengirimkan anggota dari lingkungan desa. Karena itu kita beranjak ke peserta dengan nomor 28 dari lingkungan WKU. Mari kita jemput dengan tepuk tangan meriah kepada Lucia Filentika R. Bacaan dari Nubuat Yesaya bab 17 ayat 22 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah cara dari puncak pohon aras yang tinggi dan menurun. Aku akan melangkahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang kuat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tinggi menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah menetapkannya dan akan membuatnya. Demikian sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari dia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah.
kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian Injil Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk peserta nomor 8 dari lingkungan WKU. Dewan juri yang terhormat, berikut ini kami panggil peserta dengan nomor urut 9 dari lingkungan HIPLNA. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Marini Olivia Puspona. Akan membaca baca pilihan dari Nubuat Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai 24 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita saksikan bersama. Bacaan dari Nubuat Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematangkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi lay kering, dan membuat pohon yang lay kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus. Sesekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari dia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sekali yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil
di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Tepuk tangan untuk peserta yang nomor 9 dari Kali Kelen A. Baik umat sekalian dan Dewan Juri, kalau melihat jadwal mestinya kita istirahat minum. Tapi karena kita mulai terlambat, mohon izin Dewan Juri bisa sambil menilai sambil minum. Sedangkan kita yang lain silakan menyelesaikan dengan persediaan yang dibawa. Peserta tetap fokus di bangku masing-masing. Baik, kita beranjak ke peserta berikutnya. Juri yang terhormat, berikut ini kami panggil peserta dengan nomor urut 10 dari lingkungan Naresa. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Katrina Klaus, akan membawa bacaan pilihan dari nubuat Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai 24 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan. Bacaan dari nubuat Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah cara dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari puncak yang paling ujung
Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Irsa Priscilia Kau. Akan membaca bacaan pilihan dari buku Ezekiel bab 17 ayat 22 sampai 24 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan. Pembacaan diambil dari kitab Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka berenang di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari dia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup dimasak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamannya semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk peserta nomor 11 dari Batu Merah A. Dewan juri yang terhormat, berikut ini kami panggil peserta dengan nomor urut 12 dari lingkungan Batu Merah B. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Fidelia Armida Ani. Akan membawakan bacaan pilihan dari buku Ezekiel bab 17 ayat 22 sampai 24 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menonton. Bacaan dari buku Yeskiel bab 17 ayat 22
sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan meletakkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Akan kutanam dia agar dia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang merendahkan, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hak kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang melakukan benih tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mulai mendatangkannya, lalu gulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada buah. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabi, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita membangunkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendaknya menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sesuatu yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam daunnya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan Dia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya Dia menyampaikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk peserta nomor 15 dari Batu Merah B. Dewan Juri yang terhormat, tersisa 2 peserta lagi. Sekarang saya panggil peserta dengan nomor urut 13 dari stasi Taik Soro. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Nadia Kasar. Akan membawa bacaan pilihan dari buku Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai 24 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan. Bacaan dari Kitab Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan
Ya, beri tepuk tangan untuk peserta nomor 13 dari stasi Tekno. Baik, Dewan yang kami hormati, inilah peserta pemuncak. Kita panggilkan bersama peserta dengan nomor 14 dari stasi Garali. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Paula Jesus Simen. Akan membawakan badan pilihan dari 2 Ezekiel 17 ayat 2 sampai 24 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah syarat dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi. Ke atas akan kutanam dia, agar dia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertabuh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Suci karangan Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan banyak orang, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyalip, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesali yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi